Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah dengan NIM 11912017. Nah, di sini saya akan menjelaskan aset wakaf yang ada di Kalimantan Barat. Nah, apa sajakah aset-aset wakaf yang ada di Kalimantan Barat? Nah, baik, kita lanjut. Sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai apa-apa saja aset wakaf yang ada di Kalimantan Barat, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu, yaitu tentang aset. Apakah yang dimaksud dengan aset? Aset menurut KBBI adalah sesuatu yang memiliki nilai tukar. Arti aset lainnya adalah kekayaan. Nah, dapat diartikan bahwasanya aset wakaf merupakan suatu barang wakaf yang telah tercatat oleh dari pewakif, kemudian dikelola oleh nazir, kemudian tercatat di BWI maupun di Kemenak, yang terhimpun di setiap masing-masing wilayah dan telah memiliki, baik itu telah memiliki sertifikat ataupun belum. Nah, di sini di aset wakaf ini saya mengelompokkannya, ada benda tak bergerak, kemudian ada benda bergerak. Benda tak bergerak ini seperti tanah, masjid, musola, pesantren, dan lain sebagainya. Sedangkan benda bergerak ini, data yang saya dapatkan saat ini merupakan yaitu jenis wakaf uang. Baik, kita lanjut. Selanjutnya yang pertama, yaitu adalah benda tak bergerak. Aset benda tak bergerak yaitu di Kalbar berupa tanah wakaf, yang mana tanah wakaf ini tersebar di masing-masing 14 kabupaten dan kota. Nah, adapun di Kalimantan Barat ini, Kabupaten Sambas menjadi kabupaten yang paling banyak jumlahnya yang tanah wakafnya itu tercatat, di mana di sini dengan jumlah yaitu 862 aset wakaf yang telah tercatat. Nah, di sini saya mengambil data dari Siwak Kemenak Provinsi Kalimantan Barat. Nah, untuk perlu diketahui bahwasannya di Kalbar dengan jumlah 14 kabupaten dan kota ini terdapat 3.301 jumlah tanah wakaf yang ada di Kalimantan Barat, yang mana tersebar di 14 kabupaten dan kota ini. Dengan jumlah yang sudah bersertifikat itu ada 1.673 dan jumlah yang belum bersertifikat itu ada 1.628 buah. Nah, kemudian lanjut, saya mengkerucutkannya yaitu di pembahasan di lingkupan kota Pontianak karena merupakan ibu kota dari Kalimantan Barat. Nah, sehingga dapat kita ambil kesimpulan nanti apa sajakah dan berapa sajakah jumlah aset yang berada di Pontianak ini. Nah, baik, langsung saja. Untuk di Pontianak sendiri ini terbagi menjadi 6 wilayah, mulai dari Pontianak Barat, Timur, Selatan, Utara, Kota hingga Tenggara. Nah, di sini untuk dalam lingkupan Pontianak itu terdapat 586 jumlah tanah wakaf. Nah, ini dengan berbagai kegunaan. Nah, untuk yang belum bersertifikat itu ada 305 buah, dan yang untuk yang sudah bersertifikat itu 305 buah, dan belum bersertifikat itu ada 281 buah. Nah, di sini saya mengkerucutkannya bahwasanya di antara Pontianak ini, Pontianak yang paling banyak jumlahnya yaitu berada di Pontianak Utara dengan jumlah 204 buah tanah wakaf yang digunakan berbagai keperluan. Nah, mulai dari makam, di sini saya
khususkannya dan meletakkannya. Mulai dari makam itu ada 45, kemudian ada masjid 51, musola ada 71 buah, kemudian ada sekolah 17, kemudian ada pesantren 4 buah, dan sosial lainnya itu ada 13 buah. Oke, kita lanjut. Di wakaf di Kabupaten Sambas. Nah, di sini saya mengambil sampel kabupaten atau kota yang paling banyak yang ada di Kalimantan Barat. Untuk Kabupaten Sambas sendiri itu menduduki posisi pertama, paling banyak jumlah aset wakafnya. Nah, Kabupaten Sambas ini terdapat 862 wakaf yang terdata dan 559 yang sudah bersertifikat dan 303 yang belum bersertifikat. Nah, di dalam Kabupaten Sambas ini wilayah yang paling banyak diantaranya adalah berada di wilayah Teluk Kramat, merupakan wilayah yang ada di Sambas yang memiliki aset terbanyak sebanyak 152 aset wakaf yang telah terdata dan sebanyak 121 yang telah bersertifikat dan 31 yang belum bersertifikat. Nah, apa saja kegunaan dari aset berupa tanah wakaf yang ada di Teluk Kramat ini? Nah, ini difungsikan di antara lain seperti musola, masjid, kemudian makam. Ini yang mayoritas lebih banyak. Nah, kalau seandainya yang di Pontianak tadi itu ada wakaf lainnya juga. Akan tetapi untuk di Teluk Kramat ini dia lebih fokus ke pada yang tadi, makam, masjid, dan musola. Serta sekolah itu ada 1 buah. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas yaitu aset wakaf bergerak. Nah, apa aset wakaf bergerak? Nah, aset wakaf yang bergerak yaitu jenis wakaf uang yang telah dipraktekkan oleh Provinsi Kalimantan Barat ini. Akan tetapi saya tidak mendapatkan data yang lebih rinci seperti yang sebelumnya. Nah, saya mendapatkan ini melalui kutipan laman BWI Kalbar. Nah, ini dalam laporan beritanya bahwasanya terbaru BWI Kalbar mengadakan kerjasama wakaf uang dengan Bank Kalbar Syariah. Nah, dengan menandatangani perjanjian kerjasama, nah, Ketua BWI Kalbar mengatakan tujuannya adalah agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian lanjut. Ya, jenis wakaf uang ini, Direktur Utama BPD Bank Kalbar mengatakan merupakan menjadi momentum penandatanganan PKS BWI Kalbar dengan unit usaha syariah Bank Kalbar dan menjadi launching gerakan wakaf uang. Nah, ini merupakan bentuk tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepakatan BWI Pusat dengan Kalbar pada 26 Juli lalu tahun 2021. Nah, ini mendapat keterangan dari Kepala Kanwil yaitu Bapak Syahrul Yadi menerangkan bahwasannya tidak kurang dari 180 triliun per tahunnya wakaf uang ini. Nah, akan tetapi baru bisa dilaksanakan 250 miliar saja. Dalam pertemuannya ini Pak Syahrul Yadi juga membahas bahwasannya Kalbar menjadi provinsi ketiga terbesar yang menghasilkan wakaf uang se-Indonesia ini. Nah, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.